Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Tahukah kamu apa jembatan terpanjang di Indonesia? Yaitu jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menopang beban berbagai jenis kendaraan dan orang yang melaluinya. Bagaimanakah seorang ahli bangunan dapat memprediksi kekuatan suatu jembatan atau konstruksi bangunan dalam menopang beban? Kekuatan suatu jembatan atau konstruksi suatu bangunan dapat dihitung dengan menggunakan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Bagaimanakah caranya? Yuk kita bahas dalam video ini dalam materi kesetimbangan benda tegar. Namun sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa benda tegar adalah suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk jika suatu gaya dikerjakan padanya. Atau dengan kata lain, jarak pisah antar partikel-partikel penyusun benda tegar selalu tetap. Sedangkan kesetimbangan benda tegar adalah jika benda tegar itu diam, maka dia akan selalu diam. Jika benda tegar itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Maka dari itu, kesetimbangan benda tegar terdiri atas dua, yaitu kesetimbangan statis saat benda tegar diam, dan kesetimbangan dinamis saat benda tegar bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kesetimbangan yang akan kita bahas kali ini adalah kesetimbangan statis benda tegar. Contoh sederhananya seperti penggaris yang saya pegang ini. Jika saya pegang penggaris ini dengan satu jari, di manakah letak jari saya supaya penggaris ini setimbang? Ya, pasti di titik pusat masanya. Yuk kita coba. Nah, ini menunjukkan bahwa penggaris ini setimbang. Kalau kita letakkan beban di penggaris ini, apakah dia masih setimbang? Lalu, apakah syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar? Yuk kita temukan melalui percobaan sederhana berikut. Ya, di sini ada penggaris kita tadi. Kita letakkan di atas botol ini sebagai titik tumpu. Pas di titik pusat massa penggaris ini. Saat sebuah benda tegar ditopang di titik pusat massanya, maka benda tegar itu akan setimbang. Berlain halnya jika kita topang tidak di titik pusat massanya. Seperti ini. Misal kita topang di sini. Sini. Dia tidak akan setimbang. Nah, kalau kita tumpu dia di atas botol ini di titik pusat massanya, lalu kita letakkan beban yang masing-masing bermassa 10 gram di kedua belah penggaris ini. Yang pertama kita letakkan di sini. Lalu kita letak di sini. Di mana lengan kedua beban ini sama, maka dia setimbang. Kalau kita letakkan lengannya berbeda, artinya jarak beban ke sumbu putarnya berbeda, apakah dia juga akan setimbang? Yuk kita coba. Saya letakkan, jauhkan beban yang ini, sedangkan beban yang ini tidak. Coba kita buktikan, apakah dia akan setimbang? Ternyata tidak.
Kalau saya taruh di sini kembali, kita jauhkan dia di sini. Jika lengannya berbeda, artinya jarak beban ke sumbu putar masing-masing beban ini berbeda. Ternyata supaya dia setimbang, maka harus kita bedakan pula berat beban di atasnya. Berarti kita tambahkan di sebelah kanan saya ini beban supaya dia setimbang. Nah, baru dia setimbang. Kenapa dia bisa demikian? Apa syaratnya terjadi kesetimbangan ini? Yuk kita analisa secara fisik. Ya, sekarang kita analisa gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Benda yang terdiri dari dua massa ini kita misalkan benda satu, dan benda yang terdiri atas satu beban ini kita misalkan benda dua. Benda satu ini bersentuhan dengan bidang penggaris sehingga mengalami gaya normal yang arahnya ke atas. Kita misalkan N1, dan benda ini memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, kita misalkan W1. Jarak benda satu ini ke poros putar, kita misalkan L1. Sedangkan jarak antara benda 2 ke poros putar, kita misalkan L2. Benda 2 ini juga bersentuhan dengan bidang penggaris sehingga memiliki gaya normal yang arahnya ke atas, kita misalkan N2, dan dia juga memiliki gaya berat, kita misalkan W2 yang arahnya ke bawah. Berarti dalam sistem ini ada 4 gaya yang bekerja, yaitu N1, N2, W1, dan W2. Mari kita analisa gaya dan momen gaya yang terjadi pada benda setimbang seperti contoh kita tadi, di mana di sini nilai N1 akan sama besarnya dengan W1. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 sehingga nilai N1 sama dengan W1. Untuk benda 2 juga berlaku hukum 1 Newton karena bendanya diam, yaitu memakai konsep sigma Fy sama dengan 0 sehingga nilai N2 sama dengan W2. Ya, kita analisa gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja, yaitu arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Berarti N1 ditambah N2 dikurang W1 dikurang W2. Lalu N1 dikurang W1 tambah N2 dikurang W2. Karena nilai N1 sama dengan W1 berarti dia 0 kurang, dan nilai N2 sama dengan W2 juga 0, sehingga bisa didapatkan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini sama dengan 0. Lalu kita analisa juga momen gaya yang bekerja pada sistem ini, yaitu sigma tau dengan poros di tengah-tengah botol ini. Karena pada sistem ini bekerja 4 gaya, berarti juga ada 4 momen gayanya, yaitu tau-nya N1, tau-nya N2, tau-nya W1, dan tau-nya W2. Dalam menjumlahkan tau ini, kita ingat kembali bahwa momen gaya ini adalah besaran vektor. Perlu diperhatikan kemana arah putaran akibat masing-masing momen gaya ini. Momen gaya yang dihasilkan oleh gaya nomor 1 terhadap poros di botol ini mengakibatkan penggaris ini berputar searah jarum jam. Harga nilainya negatif. Rumus momen gaya itu adalah lengan kali gayanya. Lengannya N1, gayanya. Sedangkan untuk N2 mengakibatkan penggaris ini akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan poros di botol ini, seperti ini, sehingga nilainya positif. L2 ini lengannya kali gayanya N2. Untuk gaya W1 dengan poros di botol ini, maka penggaris akan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya positif. L1
kali W1. Dan untuk gaya W2 dengan poros di botol ini, maka penggaris ini akan berputar searah jarum jangka, nilainya negatif. Lengah 2 dikali W2. Kita substitusi nilai N1 karena nilai N1 itu sama dengan W1. Berarti kita ganti nilai N1 itu dengan W1. Nilai N2 dengan W2 yang memiliki variabel sama L1 W1, di sini juga L1 W1. Di sini min L1 W1 ditambah L1 W1 yang ketiga, dia habis, dan ini L2 W2 juga dikurang min L2 W2 juga habis, sehingga didapatkanlah jumlah momen gaya di sistem ini sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa syarat kesetimbangan benda tegar yang pertama, jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Yang kedua, jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Dari pembahasan kita tadi dapatlah kita simpulkan bahwa sebuah benda tegar akan mengalami kesetimbangan statis jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sigma F-nya 0, artinya jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Dan yang kedua, sigma tau-nya 0, artinya jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem itu juga harus sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita lengkapi pembahasan kita dengan pembahasan soal. Seorang anak bermasa 50 kg berdiri di atas tong 50 kg di atas sebuah papan kayu bermasa 200 kg yang bertumpu pada tonggak A dan C seperti pada gambar. Jika jarak anak dari titik A adalah 1 meter dan panjang papan kayu AC adalah 4 meter, tentukan A. Gaya yang dialami tonggak A, B. Gaya yang dialami tonggak C. Untuk menjawab soal ini, kita lukis terlebih dahulu diagram gaya yang terjadi pada sistem ini, yaitu ada gaya kontak antara tonggak A dengan batang, kita misalkan NA arahnya ke atas, dan ada gaya berat antara tong dengan anak, kita misalkan WB arahnya ke bawah, dan berat batang kita misalkan WAC arahnya ke bawah, dan ada gaya kontak antara batang dengan tonggak C, kita misalkan MC arahnya ke atas. Besarnya WB sama dengan W anak ditambah dengan W tong, menghasilkan 1000 Newton. Karena masa anak 50 kg, masa tong juga 50 kg, sehingga masa totalnya adalah 100 kg dikali dengan G 10 Newton per kilogram, sehingga masukan WB itu adalah 1000 Newton. Untuk mencari gaya yang dialami oleh tonggak A, kita jadikan titik C sebagai poros. Lalu kita masukkan ke syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar, yaitu sigma tau di titik C sama dengan 0. Kita jumlahkan semua momen gaya yang ada di sistem itu, kecuali momen gaya NC sama dengan 0 karena berada di poros. Sehingga hanya 3 momen gaya yang ada, yaitu momen gaya WB, momen gaya WAC, dan momen gaya NA. Momen gaya WB dan WAC nilainya positif karena arah putaran yang dihasilkan nanti adalah berlawanan arah jarum jam terhadap titik C. Sedangkan momen gaya yang dihasilkan oleh NA nanti akan mengakibatkan batang berputar searah jarum jam dengan titik C sebagai poros. Nah, kita sudah tahu bahwa momen gaya itu adalah gaya kali lengan. Berarti momen gaya WB sama dengan WB dikali dengan panjang BC ditambah dengan WAC dikali dengan jarak WAC ke titik C sama dengan setengah panjang AC dikurang NA dikali jarak antara A ke C sama dengan panjang AC.
Kita masukkan data yang ada sehingga kita dapatkanlah NA itu sama dengan 7.000/4 sama dengan 1.750 newton. Untuk mencari gaya yang dialami oleh tonggak C, kita jadikan titik A sebagai poros. Kita masukkan kisaran timbangan yaitu sigmato di titik A sama dengan 0. Kita masukkan momen gaya yang ada yaitu momen gaya NC, momen gaya WB, dan momen gaya WAC. Sedangkan momen gaya NA sama dengan 0 karena berada di titik poros. Momen gaya WB dan WAC negatif karena arah putaran yang dihasilkan nanti dengan titik A sebagai poros mengakibatkan batang berputar searah jarum jam. Sedangkan momen gaya NC mengakibatkan putaran batang nanti berlawanan arah jarum jam, di mana bahwa momen gaya itu adalah gaya kali lempengannya. Berarti untuk momen gaya NC adalah NC kali lempengan NC yaitu jarak A ke C, dan momen gaya WB yaitu gayanya WB kali jarak A ke B, dan momen gaya WAC yaitu WAC kali jarak WAC ke titik A, berarti setengah dari panjang AC. Kita masukkan data yang ada sehingga kita dapatkan NC itu sama dengan 5.000/4 sama dengan 1.250 newton. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.